Shalom, selamat hari Minggu untuk semua jemaat Rock Southern California. Amin. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amen. Selamat hari Minggu sekali lagi, kita persiapkan dan ajak jiwa saudara untuk memuji dan memuliakan Tuhan sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Amen. Amin. Haleluya. Tuhan terima kasih. Hanya Engkau milik kami di bumi dan di sorga. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan, oh tak ku andalkan kekuatanku. Katakan bersama-sama, namun yang pasti. Namun yang pasti. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Senggol kanan kiri saudara. Katakan Dia sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan. Oh tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti. Namun yang pasti. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Tuhan terima kasih untuk selama-lamanya Engkau sumber kekuatan kami. Selamanya. Amin. Haleluya. Selamanya. Amin. Tuhan Kau sumber pengharapan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side.
with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Engkau Allah yang sanggup membuka jalan, yang menimbun setiap lembah, bahkan sungai di gurun pun akan kami temui. Langit bumi kan lenyap, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Bersama-sama katakan, di belantara. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun, sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Di belantara, di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu, bulan akan menjadi darah, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang peduli, yang mengerti terhadap segala persoalan kami. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih untuk segala pengertian-Mu ya Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Yesus peduli, sebab Yesus peduli. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus yang peduli, Allah yang mengerti segala persoalan kami. Oh haleluya. Oh kianara lama takasyandara lama, kianara lama takasyandara lama. Tuhan, Kau pengharapan kami, Allah yang mengerti persoalan kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Sekali lagi, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Yesus mengerti, sebab Yesus mengerti. Berfirmanlah untuk kami membuka hati kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur pada apa yang kita punya. Bukan karena tidak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Karena semua tergantung sudut pandang kita. Shalom warga kerajaan. Baru 10 hari yang lalu kita merayakan The Ascension, kenaikan dari Tuhan Yesus. Ikuti pemberitaan yang saya sampaikan dan saya beri judul The Coronation. Dari Lukas pasal 19 dijelaskan purpose, kenapa dia kembali ke surga. Pertama, dia datang dari surga dan kembali ke surga. Dan juga dia untuk dinobatkan menjadi raja dan imam besar agung. Dan puncaknya adalah ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta itu ke-50. Yaitu setelah 7 weeks, 7 minggu, 49 hari, ditambah 1 hari kemudian. Ketika Yesus bangkit, maka mereka melambaikan yaitu buah sulung dari tuaian yang pertama. Dan Yesus adalah buah sulung. Sebagaimana dia bangkit, kita pun yang percaya akan dibangkitkan. Dan akan juga bersama-sama dengan dia taken up to heaven. Saya sampaikan dalam berita yang terdahulu bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah pre-rapture. Kita akan mengalaminya. Siapkan dirimu melalui apa yang pandemi ini kita beri nama Corona Academy. Kita semua mengalami di reset. Kita mengalami yaitu di set ulang saudara-saudara yang kekasih. Maka kita harus mengerti arti sebenarnya daripada Pentakosta. Ini juga Shavuot. Shavuot itu adalah harvest. Shavuot itu pesta. Pesta yaitu penuaian. Roh Kudus adalah seseorang. Yesus tidak berkata it, dia berkata he, dia. Dia adalah satu pribadi. Dan dengan jelas 1 Korintus 3 mengatakan the Spirit is the Lord. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bapa mengutus Kristus, mengutus Sang Putra. Sang Putra mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengutus Anda dan saya. 40 tahun yang lalu, bulan Januari tahun 80, saya dibaptis dalam Roh Kudus. And my life is never be the same. Dan saya percaya itu berlaku tidak untuk beberapa orang. Seperti dikatakan oleh orang-orang lain. But for every believer. Tetapi yang sudah diselamatkan. Pertama darah, baru ada minyak. Saya ulangi, pertama itu the blood. Lalu the oil. Oil adalah pengurapan itu. Ketika Yesus
datang pada murid-murid yang bersembunyi. Mereka lockdown di sebuah rumah karena ketakutan. Dan Yesus berkata, Shalom Aleichem. Demikian juga saya hari ini kata padamu, damai sejahtera atasmu, Shalom Aleichem. Dan mereka kemudian dihembuskan oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Itu seperti, bahasa aslinya seperti pemain suling yang meniupkan nafasnya kepada sulingnya. Dan mereka menjadi alat-alat buat kemuliaan nama Tuhan. Itulah reborn, itulah kelahiran kembali. Dengan jelas baptisan Roh Kudus terjadi 50 hari kemudian. Jadi memang ada, saya pernah ngalami orang dibaptis dalam air dan mengalami kelahiran baru sekaligus dipenuhi dan dibaptis dalam Roh Kudus. Tetapi yang normal adalah berikutnya. Nah, kita lihat the significance daripada pengalaman ini. Dalam Yohanes pasal 1 dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak mengenalnya, tapi yang mengutus aku, yaitu Yahweh Allah Israel, aku diutus cuma membaptis dengan air. Tapi kalau ada seorang, ada Roh Kudus turun atasnya, maka dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jesus, our Lord, our King, is the baptizer with the Holy Spirit. Jangan lupa ketika dia naik ke surga, dia berkata, tunggu, wait di Yerusalem. Lukas 24, ya, ayat ke-49. Dan juga dalam Kisah Rasul pasal 1, jangan meninggalkan Yerusalem. Kita tahu murid-murid itu berasal dari Galilea. Mereka tidak tinggal di Yerusalem. Tapi Yesus berkata, tunggu. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kita tahu dengan jelas 10 hari kemudian ketika tiba hari raya Pentakosta. Jadi pertama-tama ketahuilah yang membaptis dalam Roh Kudus bukan seorang evangelis, bukan seorang pastor, bukan seorang gembala, bukan manusia. Tapi Tuhan Yesus sendiri. He is the first man yang ada di sorga. Dia jadi manusia bukan? Tetapi dia 100% Allah, 100% manusia. Dan ketika dia kembali, dia mewakili kita menjadi imam besar agung. Dan kita tahu the purpose is coronation. Coronation pertama sebagai King of Kings. Dan sang Bapa berkata pada putranya, duduklah di sampingku. Sampai aku membuat semua musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Luar biasa bukan? Dan kemudian dia mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kita. Roh Kudus adalah seseorang. Kisah Rasul pasal kedua, yaitu menjelaskan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. In one place. Dan ini terjadi di sebuah rumah. Ada orang yang berkhotbah supaya kelihatan spektakuler. Berkata mereka ada di Serambi Salomo. Mereka berada di daerah Bait Allah. In the Temple Mount. No, it's a house. Dan saya katakan kepadamu, you can be filled right in your home. Di rumahmu, engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus di rumah sendiri. Ya. Dan juga dari rumah yang sederhana itu, Tuhan memakai keluarga kita. Karena itu, dapatkan baptisan Roh Kudus setiap daripada Anda. Haleluya. Kemudian, tiba-tiba, when the day of the Pentecost has fully come. Tuhan itu bekerja juga dengan kronos. Selain daripada kairos. Kronos itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem tanggal 10 bulan Nisan. Kemudian disalibkan pada hari raya Pesach, Passover. Kenapa temanya saya beri nama Pentecost 2020? Karena ada 3 hamba Tuhan yang cukup sangat terkenal di kalangan kita dalam prophetic ministry. Pertama itu kita lihat Chuck Pierce. Kedua adalah James Gold. Dan terutama Cindy Jacob mengatakan bahwa Passover sekali ini benar-benar Passover yang asli. Dan juga Pentecost tahun ini, Pentecost yang asli. Di tengah-tengah daripada pandemi corona, maka kuasa darah Yesus tidak berkurang. Dan secara aneh, terjadi melalui, ini berkat ini, lewat Zoom itu,
Maka bukan cuma orang Kristen, tapi juga orang-orang Yahudi yang memang belum mengenal Tuhan Yesus, ditambah Messianic Jew dan juga Arabic believer, orang-orang Arab yang sudah percaya, bersama dengan orang-orang percaya seluruh dunia, mereka merayakan kembali Passover, Pesach. Jadi ketika saudara perkataan Pesach itu artinya lewat, segala malapetaka lewat dalam nama Yesus. Dan kemudian mereka berkata, persis hari ini 31 Mei 2020, maka akan mulai terjadi gelombang kebangunan rohani, revival yang paling luar biasa, yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan aneh sekali, mereka nyebut satu bangsa yang akan ngalaminya, yaitu kita, bangsa Indonesia. Pada waktu kemarin saya berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, amazingly, waktu Cindy Jacob pertama kali waktu itu khotbah di sini di lembah pujian, dan dia tanya, "You Indonesian, you celebrate the ascension of Jesus." Engkau bangsa Indonesia ada holiday, di Amerika tidak, saudara. Ternyata Amerika, Kanada, Inggris, Australia sama sekali tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus, apalagi Pentakosta. Ya, Pentakosta pas hari Minggu ya. Dan hari Minggu itu perayakan kebangkitan Tuhan Yesus. The Ascension, aneh sekali, luar biasa. Dan kita bangsa Indonesia satu-satunya bangsa di Asia sampai Timur Tengah yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita harus mengerti, tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan. Perkataan duduk di situ artinya menanti. Kalau kita harus tahu bahwa baptisan Roh Kudus is a gift. Baptisan Roh Kudus itu pemberian. Pemberian itu Anda tidak usah berusaha apa-apa, tidak usah bayar apa-apa, tinggal menerima. Semua warga kerajaan katakan menerima. Apa yang ada pada saya ini kebanyakan pemberian. Dari jas, kacamata, sepatu, sabuk, cincin. Arloji, anything. Karena itu tidak bisa saya banggakan. Saya tidak membelinya, saya tidak bekerja untuknya, tinggal menerima. Kalau keselamatan saja cuma menerima. Ini juga baptisan Roh Kudus, encounter dengan the Lord, itu juga tinggal menerima. Perhatikan di sini, a rushing mighty wind. Wow. Dan baru kemudian lidah-lidah api. Ada terjemahan atau pengertian mengatakan kalau di kenaikan Tuhan Yesus itu awan kemuliaan. Kita tahu bangsa Israel dipimpin oleh awan, tiang awan dan tiang api. Yang datang ini Roh Kudus yang berupa tiang api. Jadi yang selama ini bekerja dalam kehidupan Kristus adalah Roh Kudus. Yaitu Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yang berjalan keliling untuk berbuat baik. Jadi kalau kita diberi Roh Kudus seperti Kristus, kita akan berbuat baik. Dan melepaskan setiap orang yang mengalami ditindas oleh kuasa kegelapan. Hidup mengikut Tuhan sangat exciting. Dan dikatakan di sini rushing mighty wind. Kita harus mengerti wind atau breath, nafas itu sama. Di dalam perjanjian lama, ruah. Ada gerakan di situ ya. Ruah, roh, ruah, nafas. Jangan lupa seperti saya sampaikan tadi, Yohanes 20, di mana murid-murid dihembusi oleh Roh Kudus. Ini bukti bahwa Yesus is the creator. Ada sang pencipta. Ketika penciptaan dari Adam dibentuklah, yaitu tubuhnya daripada tanah. Karena itu dia itu Adam, dari Adamah, tanah merah. Ya. Kemudian dihembuskan di lubang hidungnya. Saya percaya yang dilakukan Yesus bukan sekaligus, tapi satu persatu. Dia itu penuh kasih. Karena itu karunia yang pada Petrus berbeda dengan yang ada pada Yohanes. Yang berbeda dengan Yakobus, berbeda dengan Filipus. Dan ini juga, api ini datang satu demi satu. Perkataan mighty itu tornado. Ya, kita pernah lihat angin puting beliung. Kalau itu lewat hilang semua yang tidak beres hilang semua ya. Dan juga yang kotor-kotor jadi bersih semua.
Ketika Roh Kudus menjamah saya, dengan sendirinya yang tidak beres hilang semua, saudaraku. Ya. Dan kemudian ada suara yang luar biasa. Kedatangan Roh Kudus tidak bisa disembunyikan. Kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, mertuamu akan tahu. Tetanggamu akan tahu. Everybody will know. Perhatikan sekali lagi, jangan anggap bahwa kapan ya Pak bisa kebaktian lagi. Kalau di rumah tidak rasa seperti kebaktian, perhatikan ini. Di rumah, di rumah-rumah. Kita melihat Cornelius, itu dari keturunan Yafet yang menurunkan bangsa-bangsa di Eropa. Itu pertama kali menerima baptisan Roh Kudus di mana? Di rumahnya. Semua di rumah-rumah. Ya, karena gereja mula-mula tidak ada gedung gereja seperti sekarang. Dan kemudian turunlah dari langit. Katakan kingdom connection. Wow. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kembali kita berhubungan dengan sorga. Luar biasa. Kemudian mari perhatikan di sini. Dan tampak pada mereka lidah-lidah api. Api kerjanya menyucikan. Api memberikan energi. Api memberikan kuasa. Api itu memurnikan. Bagaimana memurnikan emas? Ya dengan api, tidak ada cara lain. Ya, seperti nyala bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Perkataan masing-masing ini penting. Jadi karena itu Tuhan membuat mereka saling membutuhkan. Berapa banyak daripada mereka? Cuma 120. Berapa banyak yang melihat Yesus terangkat ke sorga? Rasul Paulus mengatakan 500 pasang mata. Di dalam dunia bisnis, dunia manajemen kita tahu tentang 2080. Yaitu 20 orang mengerjakan yang 100%, yang 80 enggak ngapa-ngapain. Sama dengan ini. Cuma 120, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Karena yang menerima cuma satu, yaitu haus. Saya akan terangkan nanti. How to receive the baptism of the Holy Spirit. Jangan lagi saya tekankan pentingnya. Yang membaptis itu Tuhan Yesus sendiri. Ada orang tanya, Pak, Bapak yang baptis saya dalam air. Tolong Bapak baptis saya dalam Roh Kudus. Saya bilang tidak bisa. Saya cuma bisa membaptis dalam air. Membaptis dalam Roh Kudus. The Lord Himself. Firman Allah mengatakan masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini yang dikerjakan Tuhan. Lalu mereka, perhatikan di sini. Mereka yang mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ini kuncinya kenapa banyak orang belum bisa menerima baptisan Roh Kudus. Karena mereka pasif. Mereka menunggu. A gift harus ada tindakan. Yaitu melangkah untuk menerimanya. Yaitu ketika saya pertama kali baptis dalam Roh Kudus. Maka I do the speaking. Tapi kata-katanya keluar dari sini. Ya, not from my head. Kalau di sini ini saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin sedikit, bahasa Jawa sedikit, ya. Maka saudaraku, kalau saya ucapkan bahasa yang saya kenal, itu dari sini. Tapi kalau yang dari sini, maka itu speaking mysteries unto God. Roma 8 ayat 26 mengatakan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ini salah satu rahasia. Mengapa that language? Perhatikan ya, language itu adalah tambahan. Tapi baptisan Roh Kudus merubah seluruh jiwa kita. It's the indwelling of the Holy Spirit. Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Dalam Yohanes 16. Ada lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang dan tidak akan turun atasmu. Pada waktu Yesus berjalan di atas muka bumi, maka untuk mencari Yesus orang berdesak-desakan. Ya, harus pergi ketemu dengan dia. Tetapi jangan lupa sifat Allah bukan cuma omnipoten, maha kuasa. Tapi juga omniscience. Omniscience artinya maha tahu. Ada satu lagi, omnipresence. Melalui Roh Kudus, maka setiap orang bisa mengalami pertolongan dan jamahan Tuhan dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Luar biasa. Penghibur tidak akan datang padamu. Namanya Parakletos.
Derek Prince memberikan terjemahan yang bagus sekali tentang Parakletos. Yaitu dia berkata encourager. Saya masih ingat bagaimana setelah saya dipenuhi Roh Kudus, pelayanan saya yang utama adalah encourager. Kamu bisa dalam nama Yesus. Kamu tidak kalah dengan yang lain. Ini kecil buat kamu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Ini bukan tentang positive thinking. It's the power of God. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang padamu. Saya bisa ngerti murid-murid, aduh Tuhan kalau bisa jangan pergi. Jangan pergi Tuhan. Yesus berkata kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Parakletos, encourager. Khususnya dalam situasi seperti sekarang. Ya, jangan menunggu kapan yaitu COVID-19 selesai. Yang penting sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu banyak orang mendengarnya. Jadi pertama-tama kita tahu Roh Kudus datang dalam rupa api dan lidah-lidah api. Kemudian dengan the mighty rushing wind. Dan rushing itu bisa menggerakkan, mendorong. Melalui Roh Kudus saya tidak tahu saya pergi kemana-mana, ke bangsa-bangsa, ke negara-negara lain. Mulai dari rumah. Ya, mulai dari rumah saya yang sederhana di Surabaya. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Mujizat terjadi. Pengusiran roh jahat. Seperti yang dia beritakan. Sebab ketika Yesus naik ke sorga, dia pergi sambil memberkati mereka. Dan saya percaya sekalipun dia sudah di atas takhta, dia tetap memberkati saudara dan saya. Luar biasa. Roh Kudus ada di rumahmu. Roh Kudus ada di dalammu. Bahkan dia lebih dekat dari baju dalammu. He's inside of us. Nah sekarang saya mengajak kita melihat Yohanes 7, 37 sampai 39. Ada beberapa terjemahan yang kita akan pelajari di sana. Dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu. Perayaan apa itu? Perayaan Pondok Daun. Puncak perayaannya adalah hari ke-8. 8 dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, arti yang pertama permulaan yang baru. Kita tahu permulaan yang baru 1 minggu kan 7 hari. Hari ke-8 adalah minggu yang baru. A new beginning, new birth, new beginning in your life. New season in your life. 8 juga shmone artinya fatness. Fatness itu prosperity, kemakmuran. Saudara nggak suka kemakmuran terserah. Tapi saya mau sebab itu rencana daripada kerajaan Allah. Ya, kemewahan yang sia-sia memang tidak ada gunanya. Tetapi kemakmuran terutama atas jiwa dan rohmu itu kehendak Tuhan. Kesehatan, wholeness itu kehendak Tuhan. Pada puncak perayaan dia berkata, there is something more. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi syarat pertama itu haus. Seperti yaitu embun dari gunung Hermon. Yang turun ke atas bukit-bukit Zion. Demikianlah Tuhan mengirimkan, memerintahkan berkat. Bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jangan lupa, the Holy Spirit is spirit of life. Selain dia spirit of truth, roh kebenaran. Selain dia spirit of righteousness. Selain dia spirit of grace, roh kasih karunia. Maka dia juga roh yang memberikan kuasa itu. Saudara yang kasih, syarat kedua percaya. Oh kebetulan saya haus, jadi saya minum dulu. Begitu mudahnya menerima baptisan Roh Kudus. Sama seperti orang minum. Yield your tongue. Yield your mouth. Serahkan. Sebab saudara kita tahu seperti kemudi untuk kapal yang besar. Demikianlah lidah manusia yang menggerakkan roda kehidupan. Mau roda kehidupanmu diatur Tuhan, serahkan lidahmu pada Tuhan. Yang kedua, barang siapa percaya kepadaku. Bukan percaya biasa, seperti yang dikatakan kitab suci. Bukan seperti yang dikatakan beberapa sekolah teologi. Bahwa mujizat sudah tidak ada, baptisan Roh Kudus buat orang emosional. Seperti yang dikatakan kitab suci. I'm the baptizer with the Holy Spirit. Itu janji pada Bapa. Satu hal tentang Allah kita, dia tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa ingkar janji, tidak bisa.
Dari dalam hatinya, from his innermost being, dari dalam batinnya yang terdalam akan mengalir rivers, sungai-sungai kehidupan. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita baru rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan bekerja dengan sequence. Tuhan bekerja dengan peraturan yang dia tetapkan sendiri. Ketika tiba hari Pentakosta, tidak 1 hari sebelumnya, bahkan 1 jam sebelumnya, ataupun 1 hari sesudahnya, tiba hari Pentakosta. Kita nggak usah tunggu lagi sekarang. Dulu murid-murid menunggu, sekarang not anymore. Saudara tinggal menerimanya. Roh Kudus akan diterima oleh mereka, akan diterima. Kita cuma menerima, bukan karena usaha. Dia pelayanan kadang-kadang ada hal yang konyol dan lucu. Supaya kita, saudara tidak mengalaminya. Pada satu hari ada orang minta doa dan dia bilang gini. Haleluya, 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 haleluya. Stop, saya bilang, what are you doing? Oh, dia bilang, saya ini mau lidahnya kepleset. Ya, memang lidah mudah kepleset ya, karena di tempat basah. Dan setelah itu bahasa roh, saya bilang lain sama sekali. Yang satu dari sini, satu dari sini. Tapi mereka mulai berkata-kata. Perkataan yang paling penting adalah mulai. Ketika bayi, dia tidak langsung khotbah, bukan? Dia mungkin gini, mama, papa, mama, mungkin begitu. Tetapi itu language itu sebetulnya bukan language, tapi expression. Lebih cocok seperti itu. Ya, mari kita lihat terjemahan yang lain daripada The Message. Terjemahan dari The Message bagus, saudara. On the final and climactic day of the feast, Jesus took his stand. Dia berdiri. Kalau Tuhan berdiri berarti minta perhatian, kan? He cry out. Dia berseru. If anyone, not some people, anyone who thirsts. Setiap orang yang haus. Haus di sini seperti berjalan di padang belantara 3 hari, 4 hari tidak ketemu setetes air pun. Bukan asal-asal diterima. Ada yang berkata, Pak, buat apa minta? Buat apa minta? Kalau Tuhan mau kasih, kasih aja katanya. Tidak bisa. Jesus said, I pray the Father. Kalau Yesus saja berdoa minta, apalagi kamu. Ya kan? Lucu-lucu orang-orang ini, saudara ya. Let him come to me. Bukan to my disciple. Datang padaku dan minum. Rivers of living water will brim and spill out from the depths of anyone who believe in me this way. Just as the scriptures say. Karena itu mengikut Tuhan itu ada 3 langkah. Pertama, ya, life will flow. Yang lahir ini kan kehidupan. Yang keluar pertama, life will flow. Flow out dari sini. Masuk dulu, flow in, lalu flow out. Kedua, life will glow. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, wajah kita akan bersinar. Usia saya hampir 70 dan orang bilang, Pak kenapa ya? Kelihatan kok lebih muda daripada dulu katanya. Life will glow. Penuh dengan sukacita. The joy of the Lord is my strength. Lalu life will overflow. Tidak mungkin orang dipenuhi Roh Kudus cuma mandek di sana. Itu seperti laut mati. Laut mati itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau Danau Galilea cuma dilewati, bukan? Kita cuma dilewati kuasa Tuhan, dilewati kesembuhan, dilewati segala yang baik daripada Allah kita. Lalu pada saat itu kita tahu masih banyak, itu kan hari raya Shavuot ya. Jadi banyak orang ada di sana. Mereka datang dari segala bangsa, mereka heran. Ini orang-orang deso. Orang Galilea itu deso, saudara ya. Itu petani, penangkap ikan. Dan mereka ada di Yerusalem. Dari mana mereka belajar bahasa-bahasa ini? Zaman dulu orang itu tidak ada bilingual. 2 bahasa cuma 1 aja. Ya, paling 2 lah. Ya, kita tahu zaman sekarang biasa orang punya macam-macam bahasa. Ini orang desa, saudara. Dan mereka berbahasa Arab, mereka berbahasa Yunani, mereka berbahasa Itali. Dan mereka heran. Mereka bilang,
ini mabuk. Tapi satu hal kita harus tahu, Roh Kudus juga efeknya seperti orang minum anggur. Anggur membuat hati sukacita. Anggur membuat orang jadi berani. Anggur gambarnya pada kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan sama sekali. Dan kemudian kita tahu 50 hari. Ya, sejak kebangkitan Yesus. Begitu banyak Yesus menampakkan diri. Dia datang mengajar lalu hilang. Dia datang mengajar tempat lain lalu hilang. Dan kebanyakan itu di Galilea. Tetapi ketika hari Pentakosta dan ketika dia akan naik ke surga, dia mengajaknya ke Betani. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu rahasia orang bisa lihat kemuliaan Tuhan. Betani artinya the house of the poor. House of poverty. Poverty itu artinya tertindas. Dan juga miskin. Tapi juga rendah hati. Saya kira cuma satu rahasianya. Kalau kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tetapi dari kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Roh Kudus is the kingdom power. Dan dia bukan sesuatu, dia adalah seseorang. Karena itu nanti kita ikutin yang pertama adalah haus. Mazmur 133 memberikan satu rahasia luar biasa. Pertama-tama itu harmoni. How good, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Harmoni itu mendatangkan, mengundang seperti magnet atas berkat Tuhan. Ketika semua orang percaya dia ada di satu tempat. Perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 1. Ya, in the same place, in one accord. Itu harmoni. Kedua, holy. Saya percaya seperti minyak yang baik. Kan itu coronation. Yesus diurapi sebagai raja dan imam besar. Bukan Harun. Tapi Yesus. Yeshua diurapi. Dan kemudian minyak itu turun. Atas seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang berkumpul cuma 120. Di mana yang 380? Mereka tidak percaya. Tetapi yang percaya yang menerima. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Dari dalam hati yang mengalir aliran kehidupan. Petrus dan semua orang percaya berdiri. Dan Petrus jadi juru bicara. Perhatikan selama 50 hari itu. Ada Yesus tengah-tengah mereka. Nothing happened. Tetapi ketika the rushing mighty wind. Lalu lidah-lidah api. Itu datang maka sesuatu terjadi. Dia berbicara cuma singkat. Dia membicarakan mereka tidak mabuk. Tapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir aku mencurahkan rohku atas semua makhluk, semua manusia. Kucing tidak dibaptis Roh Kudus ya. Segala makhluk maksudnya orang percaya. Anak-anakmu akan bernubuat. Bukan cuma nyanyi happy ya 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 happy ye ye ye. They shall prophesy. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tuamu akan dapat mimpi. Tetapi juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari ini. Dan mereka akan bernubuat. Betapa rindu hati saya. Melalui pandemi ini semua orang percaya mengalami dibaptis Roh Kudus. And Indonesia shall never be the same. Kenapa semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia bernubuat tentang satu bangsa saja. Yaitu Indonesia. Ada yang berkata juga tentang Filipina. It's okay. Karena yang akan mengalami lawatan Tuhan adalah negara kepulauan. Terutama Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan jadi pertama haus. Kedua percaya. Saya mau bersaksi tentang hidup saya. Saya bertobat malam Natal tahun 1979. Kemudian saya serahkan diri dibaptis. Karena Rasul Petrus juga ditanya kan. Dalam Kisah Rasul 2 ini. Apa yang harus kami perbuat? Dan dia berkata bertobatlah. Kedua, berilah dirimu dibaptis. Baptis yang mana? Dalam air. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Cuma menerima, oke? Januari 1980 saya dibaptis Roh Kudus. Lalu saya mengalami apa? Ibu mertua saya buta. Dan penyakit itu tidak ada obatnya. Zaman dulu belum ada laser seperti sekarang. Itu adalah total ablasio retine. Retinanya hancur.
Saya tumpang tangan dengan kasih ya, terutama kasih pada Tuhan. Beliau melihat kembali. Dan dari 2 orang, ya, saya bina cuma 2 orang, ibu mertua dan istri saya. Lalu kemudian ada 1 teman yang dirasuk setan, disembuhkan Tuhan. Dari 2 jadi 20, 20 jadi 200, 200 jadi 2000 dan berpuluh-puluh ribu. Sekali lagi, life will flow. Life will glow and life will overflow. Saya masih ingat ada seorang ibu yang sederhana datang pada saya. Bapak, saya tidak kenal Bapak, saya tidak tahu rumah Bapak. Tapi rumah Bapak itu warnanya putih di Surabaya itu. Dan itu bertingkat 2, cuma tidak kelihatan di luar. Saya kaget. Sebab rumah saya betul-betul seperti itu. Ya. Dan kemudian dia berkata, saya melihat ada sebuah sungai yang keluar dari rumah Bapak. Pertama kecil, lalu makin besar, makin besar, makin besar, dan makin luas. Pergi kemana-mana. Life will flow, life will overflow, and life will glow. Kiranya sebentar saya akan berdoa buat saudara, dan siaplah untuk menerima. Saudara tidak usah berusaha macam-macam. Ya. Ada banyak orang mengandalkan perasaan. Ya tidak bisa. Ya. Saya ingat satu cerita lucu saya tambahkan kepada Anda. Satu hari ada seorang ibu asal dari Bondowoso, saudara. Jadi lokatnya agak Madura begitu. Ya. Dan dia maju ke depan. Ibu ini sudah berumur ya kurang lebih hampir 80 tahun begitu. Lalu saudaraku, dia berkata pada saya, aduh cu, kok enggak nyengkerenyeng cu. Nyengkerenyeng itu gemeter-gemeter begitu saudara ya. Dia tanya gitu sama saya, cu kok enggak nyengkerenyeng cu. Saya bilang sama beliau, Cim, kalau mau nyengkerenyeng pegang listrik Cim. Kalau Roh Kudus menjamah kita, ada yang merasakan sesuatu, ada yang tidak merasa apa-apa. Tapi yang pasti, life will flow, life will glow, and life will overflow. Sebentar lagi kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, dan mari kita siap untuk menerimanya. In Jesus name, amin. Saya mau jelaskan sekali lagi langkah-langkahnya. Pertama, saudara harus haus ya, lalu percaya. Lalu Petrus waktu ditanya, apa yang harus kami perbuat? Mungkin saudara juga bertanya, what must we do? Dalam ayat 38 Kisah Rasul 2, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah, repent. Ini penting, karena karunia ini adalah bagi orang yang sudah bertobat. Dan kemudian hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Orang yang dibaptis dalam nama Yesus menjadi miliknya Yesus. Yesus bukan cuma juru selamat, tapi adalah Tuhan. Baru kemudian setelah pengampunan dosa, perhatikan, blood first and then the oil. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia itu sesuatu yang tidak pantas kita terima. Ya, tetapi karena kebaikan Tuhan. God is good. Karena itu ketika kita naikkan pujian ini, sadarlah kehadiran Tuhan di rumah Anda masing-masing. Seperti 2000 tahun yang lalu, di rumah itu ketika mereka harmoni. Dan ketika mereka mengaku kesalahan mereka, mengaku dosa, mengaku kesombongan mereka. Maka ketika mereka haus akan Tuhan, turunlah Roh Kudus seperti embun dari gunung Hermon. Hermon artinya sanctuary. Sanctuary itu tempat suci. Bukan yang di Israel, Hermon rohani. Sambil lihat ke atas. Jesus is the baptizer. Sadarlah bahwa rumahmu menjadi holy ground saat ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Come on Gary. Roh Kudus, kau hadir di sini. Hadir di rumah saudara. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Tuhan. Jesus send the Holy Spirit, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Come on, open your heart. And life will flow. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. The spirit of power come in Jesus' name. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kuasai kami ya Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya tahu juga di antara saudara-saudara ada yang belum menyerahkan diri pada Tuhan, belum dibaptiskan. Saudara harus mengalami itu dulu, baru saudara bisa mengalami dipenuhi dan dibaptis dalam Roh Kudus. Remember, not me, Jesus Christ, our Lord, is the baptizer in the Holy Spirit. Jadi karena itu, mari setiap saudara yang ada di rumah, kalaupun sudah percaya, ulangi doa ini sebagai recommitment. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau mati di atas kayu salib, menggantikan aku. Darah-Mu menyucikan segala dosa, pelanggaran, dan kesalahanku. Terima kasih Tuhan, sucikan aku. Aku menyerahkan diri dibaptiskan untuk jadi milik-Mu. Tetapi juga sekarang Tuhan, baptislah aku dalam Roh Kudus. Semua saudara pegang, yaitu perut saudara. Ini gambaran innermost being. Dari sini akan mengalir. Ya, jadi satu taruh sini, satu taruh tangan ke atas. Where Jesus is reigning right now. Come on, oke. Sekarang katakan, Tuhan Yesus, baptislah aku di dalam Roh Kudus. Aku percaya seperti yang dikatakan kitab suci, hatiku siap, hatiku haus. Baptislah aku sekarang. Mari mulai menyembah Dia dalam the unknown language. Syakada balama syakadakara. Hori bakasere. Yesus berkata, Dia akan memuliakan aku. He will glorify me. Shikabala baba syakadakara. Ucap syukur buat keselamatan. Like a rushing mighty wind. Baptis dengan kuasa-Mu, baptis dengan anugerah-Mu. Mila baba baba de sekala balabasa. Diberkatilah, dipenuhilah engkau dari dalam batin-Mu, mengalir, mengalir, mengalir. Mubala baba baba sekala babasa. Life will flow and life will overflow. Sekala baba baba sekala baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Termasuk semua yang di studio ini dibaptis dalam Roh Kudus. Engkau dibaptis dalam kuasa-Nya. Bila bakara basine. Come Spirit of grace. Come Spirit of power. Ora bala basine. Itu penyembahan yang sangat baik.
Dia penuh kuasa, tapi dia begitu lembut. Anak-anak bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan. Orang tua dapat bermimpi tentang masa depan. Hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan wanita, kita semua dipenuhi Roh Kudus. Start prophesying. Indonesia shall be saved. Saat itu namamu satu-satunya. Beberapa saudara mungkin tidak mengalami getaran-getaran atau apapun. Kita tidak hidup dengan perasaan. Tetapi just receive. Engkau menerimanya. Beberapa saudara mulai berkata-kata dengan beberapa suku kata. It's alright. Seperti bayi yang baru lahir, bukan? Murapaka sikalahane sikarai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demi nama Tuhan Yesus. Lord Jesus, thank you. You are still the only one baptizer. You are baptize us with your Holy Spirit. Biarlah kami menggenapi firman-Mu. As He is, so are we in this world. Karena itu kami mau hidup penuh kuasa. Sebagai saksi yang berkuasa. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi bersama-sama. Start from Jerusalem, start from our home. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat. Pengharapan kita di dalam Kristus sungguh-sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku berdoa demikianlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even if I see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working.
darkness. My God, that is who